Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido, NIM 2018012043. Saya berasal dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan pabrik kertas. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang SMK 3. Apa sih SMK 3 itu? SMK 3 adalah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. SMK 3 adalah sistem perusahaan yang mengatur secara keseluruhan untuk penanganan dan pengendalian risiko dalam bekerja, yaitu baik bekerja langsung maupun tidak langsung, yang dikhususkan untuk bekerja yang langsung dan mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan yang aman dan nyaman, guna apabila pekerjaan nyaman dan aman akan berimbas baik kepada perusahaan. Baiklah, langsung saja masuk ke unit pertama, yaitu peraturan perundangan SMK 3 atau K3 di perusahaan. Peraturan perundangan K3 di perusahaan antara lain yaitu 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu bunyinya tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 dan 67. Baiklah, di mana dalam suatu perusahaan besar itu ada telah mengikuti sistem atau mengikuti peraturan perundang-undangan, di mana di pabrik kertas ini kami mengikuti peraturan perundang-undangan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan keselamatan kerja pada seluruh perusahaan, di mana kami perusahaan pabrik kertas ini menyediakan APD alat pelindung diri untuk semua pekerja dan alat pelindung mesin. Karena sebuah perusahaan besar dan memiliki mesin yang banyak, maka dari itu kami memberikan ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kecelakaan pada pekerjaan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang ini, yaitu tentang penyelesaian masalah ketiga di perusahaan pabrik kertas ini. Dalam melakukan kegiatan bekerja di perusahaan ini, kami selalu menekankan menomorsatukan K3 keselamatan kerjanya. Dalam penyelesaian masalah di perusahaan pabrik kertas ini, kami selaku ahli-ahli K3 yang bekerja di perusahaan ini memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dalam K3 ini, yaitu salah satunya yaitu penyelesaian masalah K3 di perusahaan ini. Kami menekankan kedisiplinan para pekerja untuk selalu menggunakan APD alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan dalam bekerja. Penyelesaian masalah lanjutnya, kami memberikan informasi yang kami tempel di setiap pekerjaan. Kami memiliki SOP yang harus dikerjakan kepada seluruh karyawan yang harus diikuti. Jadi SOP itu tadilah standar operasi pekerjaan, itulah yang harus dikerjakan dan harus diikuti oleh seluruh karyawan untuk mendapatkan keselamatan kerja yang baik. Baik, masuk proses selanjutnya yaitu proses konsultasi dan komunikasi. Jadi di perusahaan kami ini, kami memiliki tahap-tahap untuk evaluasi dalam ketiganya dalam pabrik kertas ini, yaitu dengan cara konsultasi. Kami memiliki konsultasi kepada para ahli-ahli K3. Kami datangkan di perusahaan kami untuk melihat atau untuk mengkonsultasikan apa yang kurang dalam penerapan K3 kami di perusahaan kami ini. Kami juga memiliki acara rutin, yaitu sebulan sekali memiliki acara rutin, yaitu mentrainingkan lagi seluruh karyawan agar karyawan tadi itu terus melakukan evaluasi pekerjaan. Misalnya pekerjaan begini salah, kami berikan sebulan sekali konsultasi. Jadi untuk mengikuti tiap-tiap rutin. Jadi itulah cara kami dari perusahaan pabrik kertas ini untuk mendapatkan keselamatan kerja yang maksimal dan yang bagus.
Maka kami membutuhkan konsultasi yang dilakukan setiap sebulan sekali pertemuan dan di training lagi serta dipelatihkan lagi. Nanti diberi penilaian apabila mereka banyak yang belum paham, itu nanti akan segera membuat paham. Dengan cara mengkonsultasikan dan mengkomunikasikan. Cara mengkomunikasikan ini bagaimana caranya? Kami memberikan file-file yang bertentang keselamatan kerja tadi ini. File-file serta kami memberikan tempel-tempelan di dinding. Misalnya di ruang pekerjaan ini kami memiliki SOP dan cara-caranya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Agar kenapa kami membuat seperti itu? Agar suatu pegawai pekerja itu tiap terus membaca, terus melihat keselamatan, melihat dan membaca aturan-aturan untuk menerapkan keselamatan kerjanya tadi. Makanya itulah cara mungkin yang untuk mengingatkan semua bahwa keselamatan kerja itu penting gitu. Baik, selanjutnya yaitu penerapan sistem manajemen K3. Dalam penerapan sistem manajemen K3 ini yang telah diatur dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, maka kami selaku perusahaan memberikan keputusan, memberikan sanksi kepada siapapun karyawan yang melakukan kesalahan dalam bekerja. Karena itu tadi kami telah memberikan karena itu perusahaan public atas ini selalu menjunjung tinggi dan nomor satu kan keselamatan kerja. Maka dengan itu kami memberikan alat pelindung diri dan sebagai sarana prasarana untuk melakukan keselamatan kerja tadi. Terus kami mencari penyelesaian masalah K3 dan perusahaan kami, dan setelah itu kami juga memberikan konsultasi atau komunikasi kami pada para pekerja yang masih kurang melakukan tindakan yang aman dalam keselamatan kerjanya. Setelah itu kami berikan, apabila karyawan masih saja bandel atau masih banyak yang ngeyel gitu, tidak mendengarkan yang mengkaidahkan peraturan tersebut, kami memiliki sistem untuk manajemen keselamatan kerja tadi itu, yaitu dengan cara memberikan sanksi kepada seluruh karyawan yang melakukan tindakan kesalahan atau kecerobohan atau lalai dalam bekerja atau tidak menggunakan APD. Tujuannya kami di sini ini hanya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada seluruh pekerja di perusahaan kami, dan kami pun akan mendapatkan apa yang kami inginkan itu tercapai gitu. Mungkin penerapan sistem ini akan kami terus ulang-ulangkan atau kami ingatkan kepada seluruh karyawan bahwa misalnya apabila suatu pekerjaan tidak menggunakan APD, sarung tangan, kami denda misalnya 10 juta. Mungkin seperti itu. Atau apabila suatu pekerjaan tidak menggunakan sama sekali alat pelindung diri, maka hukumannya bisa jadi kami keluarkan dalam pekerjaan. Karena itu tadi penting sekali suatu pekerjaan atau pabrik yang mengedepankan keselamatan kerja pada karyawan dan seluruh karyawan di perusahaan, maka pabrik itu akan menjadi pabrik nomor 1. Baiklah, mungkin sekian penjelasan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan pabrik kertas. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.